Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Aldi Rizky dengan NRP 1420210006 Fakultas Teknik Prodi Arsitektur dengan MK AIK 1. Di sini saya langsung saja dengan menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur yang turun selama 22 tahun dan membacanya termasuk ibadah. Lalu fungsi dan peranan Al-Qur'an itu ialah sebagai petunjuk bagi kita manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu di antara kita hadir di tempat tinggal ini di bulan itu, maka karena itu barang siapa yang di antara kamu hadir di bulan itu, maksudnya di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kita wajib berpuasa karena diturunkannya Al-Qur'an ini berada di bulan Ramadan, serta barang siapa yang sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Lalu Allah mengkehendaki kemudahan bagi kita dan tidak mengkehendaki kesukaran bagi kita, dan hendaklah kita mencukupkan bilangnya, dan hendaklah kita mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kita agar kita bersyukur. Dan nama-nama Al-Qur'an ini ada banyak juga ya. Di antaranya itu Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab, Al-Hikmah, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Busyra. Saya akan mulai dengan Al-Furqan atau pembeda. Al-Qur'an adalah pembeda dalam hal baik dan hal buruk dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu Ar-Rahmah atau Rahmat. Ar-Rahmah mengandung arti Al-Qur'an akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi manusia yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an. Lalu Ar-Ruh atau Roh yang berarti menghidupkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan itu Al-Qur'an sebagai menghidupkan hati kita yang keras, yang mati, agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Lalu Asy-Syifa atau obat. Dengan membaca Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ialah segala macam obat apa saja, dengan dapat menyembuhkan beberapa penyakit pada manusia seperti sombong, ragu, bahkan syirik. Itu semua dapat diobati dengan membaca Al-Qur'an.
dan mengerti apa yang dimaksudkan. Lalu al-haq, kebenaran. Maksudnya di sini ialah segala yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu ialah kebenaran, ialah benar. Baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi seperti di dunia itu kita memang bisa mati, itu tidak bohong, karena setiap makhluk bernyawa akan mati pada akhirnya. Lalu di akhirat kelak kita akan dihidupkan, dan di sana itu nyata memang adanya surga dan neraka. Lalu al-mau'izah dan al-bayan, nasihat dan penerangan. Al-mu'izah memiliki arti nasihat dan al-bayan memiliki arti penerangan. Kedua kata tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran memberikan nasihat dan penerangan untuk umat manusia perihal mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita menyadari dan tercerahkan hati kita. Lalu az-zikru. Al-Quran bersifat az-zikru dengan memberikan peringatan kepada umat manusia yang sering khilaf ataupun lupa. Ini sebagai pengingat dalam diri kita. Lalu juga dengan an-nur atau cahaya. Al-Quran menjadi cahaya bagi kehidupan manusia menuju hal-hal kebenaran, membimbing kita dari kita yang tidak tahu menjadi lebih tahu dengan lebih mengamalkan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang ada. Lalu al-burhan atau bukti kebenaran. Keseluruhan isi Al-Quran itu ialah kebenaran yang nyata bagi kita semua. Fenomena-fenomena yang ada di bumi, yang ada di akhirat, itu semuanya kebenaran yang telah tertulis dalam Al-Quran. Lalu al-busyirah atau berita gembira. Dalam Al-Quran itu terkandung kabar gembira untuk seluruh umat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran itu terjadi dalam dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan, sebagai diinformasikan dalam surah Al-Qadar. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran menjadi dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Al-Quran yang turun di sebelum hijrah itu dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah itu dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah.
pada periode sebelum hijrah itu terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Pada umumnya isi ayat-ayat Makkiyah itu berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah itu merupakan pokok ajaran Islam untuk mengkokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu pada periode kedua itu terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Lalu sejarah pembukuan Al-Quran yang pada masa Rasulullah SAW belum terkumpul rapi seperti sekarang karena proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup. Karena tidak seperti sekarang itu lebih seperti buku ya, Al-Quran itu lebih rapi dan bahkan ada terjemahannya untuk kita yang tidak mengerti atau belum mengerti bahasa Arab. Itu untuk yang masa kini, Al-Quran masa kini itu berbeda dengan Al-Quran yang saat diturunkannya Al-Quran itu. Lalu pengumpulan Al-Quran di masa kenabian ini dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan atau jam'u fi as-sutur dan melalui hafalan atau jam'u fi ash-shudur. Sahabat-sahabat penulis wahyu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Adapun media tulis yang digunakan saat itu adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan tulang binatang, dan lain sebagainya. Selain langsung dituliskan, banyak sahabat yang langsung menghafalkan ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini benar-benar luar biasa karena langsung dihafalkan gitu ya. Lalu setelah Rasulullah SAW meninggal, terjadi kebutuhan untuk membukukan dan menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga kemurniannya. Para khalifah dimulai dari Abu Bakar Asy-Siddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi kesatuan yang utuh, agar menjadi lebih rapi dan tersusun. Setelah terjadinya perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar, banyak dari para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang banyak terdistorsi karena telat dibukukan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan kemudian dibukukan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, usai kemudian dilakukan standarisasi terhadap perbedaan, kemudian disatukan agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga mushaf yang umum ditemui sekarang dikenal dengan penulisan Utsman atau Rasm Utsmani. Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengkokohkan kesucian Al-Quran, bukti bahwa Al-Quran ini merupakan
kitab suci ilahi. Hmm, lalu khusus di bulan Ramadan kita harus bersemangat dalam membaca Al-Quran, karena itu di bulan Ramadan itu pahala kita digandakan, sehingga agar kita menjadi orang yang ahli membaca Al-Quran atau talil Quran yang dirindukan surga, dan tetap berupaya untuk tafakkur terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk pengertian sunnah, sunnah itu berarti kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Maksudnya di sini ialah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sunnah. Pengertian sunnah itu juga merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti kata saya tadi, setelah mengenali pengertian sunnah, kita juga perlu mengenali pembagiannya berdasarkan bentuk penyampaian oleh Rasulullah. Sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu qauliyah, filiyah, dan takriyah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah qauliyah ialah ucapan yang Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Lalu yang selanjutnya itu sunnah filiyah. Sunnah filiyah. Sunnah filiyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi. Ini dari perbuatan, sebelumnya itu dari perkataan. Jadi berbeda. Perbuatan ini seperti dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Lalu sunnah takriyah. Sunnah takriyah itu sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah SAW. Lalu mengidentifikasi kedudukan as-sunnah. Sunnah yang tadi adalah yang berarti cara atau suatu hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik secara perkataan ataupun perbuatan, dan kedudukannya itu sebagai dasar hukum Islam yang kedua, lalu menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, lalu menjelaskan dan merinci hukum yang global atau mujmal, serta menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan pengertian ijtihad
Ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi ya, yakni pengertian ijtihad secara etimologi dan pengertian ijtihad secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan suatu yang terdekat pada kitabullah atau syarah dan sunnah rasul atau sunnah lainnya yang untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan masyalad. Ijtihad juga berfungsi. Ijtihad memiliki fungsi sendiri, diantaranya adalah fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Lalu fungsi ijtihad al-inabah atau pembenaran, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Lalu penyebutan metode ijtihad. Ada beberapa macam penyebutan ijtihad itu. Penyebutan metode ijtihad itu ada beberapa. Yang pertama itu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ada juga contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Lalu qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Lalu istisan merupakan berpindahnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntunnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya.
Lalu istishab. Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menerapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Lalu urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya, yang seperti maaf memaafkan untuk sesama kita. Lalu Sadzui Zariyah. Sadzui Zariyah merupakan suatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Lalu as qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk yang hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.